pertama-tama aku ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapannya atau persepsinya adalah bahwa desa sekolah kami SDN Halubau itu sekarang ini baru-baru tadi itu sudah diperbaiki 3 kelas. Kemudian yang akan datang tahun tadi dimasukkan, rencananya kan hendak mau 3 kelas, tapi karena berhubung murid kami kurang dari 60 sehingga kami tidak bisa mendapatkan dak itu. Tapi menurut saya itu kan sudah ada kemajuan, artinya sekolah itu sudah dibangunkan, kemudian murid-muridnya itu sudah senang belajar karena kan fasilitasnya sudah mulai bagus itu. Walaupun yang 3 kelasnya itu memang ada sedikit kerusakan di bagian atap saja yang rusak. Kalau yang lainnya itu tidak apa-apa. Ya, jadi itu artinya sudah bagus lah. Nah, tapi mudah-mudahan tahun kedepannya itu kami itu bisa dapat lagi dak yang 3 kelas. Selanjutnya nih Kak, setelah ada perencanaan pembangunan sekolah Bapak, ada apa harapan Bapak tentang rencana atau wacana rencana pembangunan di sekolah SD Halubau? Kalau rencana kami dan harapan kami itu dari dulu itu kami itu ingin memiliki kantor, karena kan sekolah kami itu tidak ada punya kantor. Nah, kantor sementara itu adalah perpustakaan yang digunakan sebagai kantor. Nah, dulu pernah kami usulkan ke dinas pendidikan, tapi kendalanya tanah, karena kan ruangan tanahnya di sana itu tidak luas lagi tanah lapangnya untuk apel itu. Nah, kalau digunakan untuk membangun kantor, kata kepala dinas yang dulu itu tidak bisa lagi untuk apel pagi, sehingga kami harus mencari tanah. Nah, kemudian pernah kami artinya tanya kepada masyarakat kan untuk membeli tanah, tapi waktu itu mahal, sehingga kami ajukan ke dinas, kata dinas pendidikan itu terlalu mahal, tidak bisa. Akhirnya sampai sekarang kami tidak punya kantor. Jadi harapan kami itu adalah kami itu ingin memiliki kantor sekolah. Misalnya kan ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru. Nah, yang sementara ini ya perpustakaan digunakan sebagai kantor. Kemudian harapan kami yang lainnya itu adalah kami itu ingin sekolah kami itu ada jaringan internet, karena sekarang ini jaringan internet sangat lemah itu di Halubau, sehingga kami tidak bisa melakukan daring. Belajar daring tidak bisa. Nah, sulit, sehingga yang sekarang ini cuma luring. Nah, karena jaringan internet tidak ada. Artinya kan Halubau itu terletak di jauh di termasuk desa yang bagian ke dalam, Bang. Bagian ke dalam dari Lingsir itu kan masuk ke dalam, dari Mempari juga masuk ke dalam. Dari sana itu tidak ada pemancar tidak ada. Telkomsel tidak ada, nah industri tidak ada, sehingga jaringan itu sangat lemah. Selanjutnya Kak, menurut Bapak nih terkait pelaksanaan pembangunan di sekolah Bapak, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan, apapun yang salah, dan apa yang menjadi kendalanya? Kalau Pembangunan sekolah itu yang menjadi kendalanya itu pertama ya tadi masalah lahannya kan sempit. Nah, lahannya sempit, jadi untuk misalnya mau membangun laboratorium tidak bisa karena lahan tidak ada, membangun kantor pun kan tidak bisa karena lahan itu ada yang mau jual lahan tapi mahal, 200.000 1 meter. Nah, itu kan tidak mungkin dinas pendidikan menyetujui. Kalau seandainya 100.000 1 meter, dinas pendidikan mau memberikan. Itu kan anggarannya itu memang dari dinas pendidikan, artinya bukan dari sekolah, tapi harganya harus 100.000 1 meter. Nah, itu kendalanya, artinya yang tidak bisa membuat SD kami itu tidak lengkap fasilitasnya itu gara-gara lahan sekolahnya itu tidak mampu, tidak cukup untuk pembangunan. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi kekurangan biaya pembangunan sekolah? Kalau biaya pembangunan itu tidak diberikan kepada sekolah, itu kan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Artinya dananya itu dari pusat atau dari APBD, anggaran pembelajaran daerah, jadi tidak kepada sekolah.
Nah, seandainya kami punya lahan yang cukup, itu sudah akan dibangun. Kemudian seandainya kami tadi punya murid 60 orang atau lebih, itu kami pasti sudah dapat dak. Tapi karena siswa kami kurang dari 60 sehingga kami tidak dapat dak. Tapi dari Dinas Pendidikan berjanji akan merealisasikan pembangunan itu melalui dana APBD nanti. Artinya tidak melalui dana pusat. Karena kan sekarang ini dana pusat yang diusulkan kami tidak bisa karena kurang dari 60 siswanya. Jadi akan diusulkan melalui dana APBD. Nah, mudah-mudahan itu bisa. Nah, jadi masalah dana artinya kalau pembangunan kami tidak akan memikirkan itu karena itu dari pemerintah yang akan mengalokasikan dana itu. Kalau dari kami kan uang bos itu cuma untuk beli ATK, bayaran guru honor, kemudian artinya untuk pelaksanaan sekolah saja, untuk pelaksanaan KBN, kegiatan belajar mengajar saja. Nah, itu. Sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan Anda di sekolah maupun sumber daya yang ada yang sudah ada menurut Bapak? Kalau sektor pembangunan kan tidak ada yang bisa digunakan, tapi kalau dari siswa itu kami kan pernah dulu punya sumber daya manusianya itu adalah di bagian olahraga dulu waktu sebelum masa pandemi kan ada lomba olahraga ini ada, tapi sekarang kan karena pandemi tidak ada lagi. Dulu kami kan pernah beberapa tahun itu juara sepak bola Kecamatan Paringin Selatan dulu. Nah, tapi sekarang kan karena masa pandemi COVID-19 maka itu tidak ada. Jadi yang bisa dibanggakan tuh mungkin dari olahraga saja. Kalau dari kalau sektor lain itu tidak ada. Artinya dari olahraga yang bisa dibanggakan dari hal itu. Dulu bulu tangkis pernah juga. Nah, kalau mata pelajaran kami tidak bisa karena ketinggalan dari artinya SDM-nya itu lebih lemah daripada sekolah lain. Ya, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.